Halo Sobat Tempo, hari ini kita bertemu kembali dalam acara Bincang Santai Ngopi Sore Tempo. Ngobrol inspirasi sore-sore Tempo bersama saya Tiffany Angelika yang akan memandu acara selama 30 menit ke depan. Acara ini bisa Anda saksikan di penayangan di YouTube Tempo.co, Facebook Tempo Media, dan tentunya acara ini untuk mengangkat isu-isu yang ada di sekitar kita dan cerita-cerita yang inspiratif. Dan sahabat Tempo, siapa di sini yang tak terpapar dengan film petualangan Sherina di masa kecilnya? Ini adalah film yang tentunya mengingatkan kita ke nostalgia masa-masa kecil kita, dan tentunya ini film musikal yang meledak pada masanya. Dan kali ini atau di tahun ini sebentar lagi kita akan juga menonton film petualangan Sherina kedua. Bagaimana tayangannya atau teasernya? Yuk kita lihat dulu. Dulu ku punya sahabat, dia sangat senang berdebat. Dengarlah kawan, laganya kayak jagoan. Apa salahnya sih senang debat? Kita selalu bersama, dari kecil sampai dewasa. Malam ini bintang-bintang, menanti yang akan datang, bersama mengenang. Walau hanya memandang, Walau masa tak terulang, petualangan selanjutnya Baiklah sahabat Tempo, kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa informatif dan tentunya keren. Orang-orang yang ada di balik layar film petualangan Sherina kedua di Ngopi Sore Movie Talks. Dan sudah bersama dengan kita ada Mbak Sherina Munaf yang nyanyiin Dia Pikir Dia Yang Paling Hebat. Nah, kira-kira mengeluarkan single apa lagi nih, dan jadi siapa ya Sherina di petualangan Sherina kedua? Dan tentunya ada Mas Riri Riza dan juga Mbak Mira Lesmana. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Tempo mempersembahkan podcast Apa Kata Tempo, sebuah podcast dari redaksi Tempo yang mengulas opini dalam perbincangan santai namun tetap tajam. Tidak hanya itu, podcast ini juga mengungkap cerita di balik berita bersama pemimpin redaksi majalah Tempo. Jangan lewatkan episode terbarunya yang tayang setiap hari Rabu di podcast.tempo.co atau platform podcast favorit Anda. Nah langsung aja nih sahabat Tempo, mungkin teman-teman nih udah pada nonton zaman dulu. Di tahun aku nih, di 1997 kelahiran lah, itu menjadi film yang sangat berkesan. 1997. Bentar. Gimana? Berarti umurnya 3 tahun waktu nonton petualangan Sherina yang pertama. Tapi karena itu film yang selalu diulang, dan itu kita tunggu-tunggu gitu loh. Kayak kalau liburan, pasti ada film itu di TV kayak, Sherina makan apa tuh? Sherina bahkan makan yang bulat-bulat itu, yang kayak Caca gitu tuh, jadi kayak pengen banget makan itu gitu. Bahkan sampai makanannya aja tuh inget gitu. Dan film ini tentunya sangat berkesan, menghiasi masa kecil kita. Setelah 23 tahun, ya kan? Itu tahun 2000 ya kan? 23 tahun kemudian akan ada film yang katanya akan diluncurkan di 28 September 2023. Menarik. Kenapa 23 tahun setelahnya baru dibuat lagi film seperti ini? Padahal itu kalau ibarat uang nih ya, wah ini udah laku nih, buat lagi series yang kedua, season 2, buat lagi series season 3 gitu kan. Kenapa nggak langsung? Mungkin dari Sherina dulu. Dari Sherina? Yes. Kalau dari Sherina, sebenarnya mulai 20 tahun. Cuman karena adanya pandemi, jadi akhirnya kita berkontemplasi tiap tahun bisa syuting nggak ya? 2020 kita bahkan udah bikin ya waktu itu poster teasernya gitu. Bertualang kembali 2020. Hai, tiba-tiba 2020 kayaknya nggak bisa syuting. Pandemi. 2021 bisa nggak ya? Kayak nggak bisa. Akhirnya baru bisa 2022 Desember kita mulai syuting day one. Dan akhirnya ya udah keluarnya 2023. Cuman kalau personally buat aku
it's a blessing in disguise karena kita semua, aku gitu udah mengalami perjalanan selama 20 sampai 23 tahun ini, di mana aku rasa aku akhirnya bisa berkontribusi secara maksimal untuk sesuatu yang sangat aku cinta gitu. Ketimbang kalau misalkan ini lebih early, aku merasa aku belum mempunyai kematangan dalam bermusik ataupun misalkan berakting atau bercerita untuk bisa seperti sekarang, dan akhirnya kita sangat seneng gitu ya dengan apa yang nanti akan kita kasih gitu. Gitu sih, jadi itu sebenarnya, dan begitu juga aku rasa buat Derby juga. Jadi diskusinya udah berbeda lah dibanding kalau misalnya mungkin masih remaja-remaja atau lebih anak kecil, yang ada Tante Mira dan Om Riri stres ngadepin anak kecil lagi yang nggak bisa diatur gitu kan. Sekarang kita bisa berdiskusi gitu, kita bisa ngomongin kira-kira Sherina Mas Adam kayak gimana, lebih dewasa, dan kita bisa memberikan yang maksimal di saat kita yang maksimal saat ini gitu. Iya. Sedikit bernostalgic. Pertama kali nih film Sherina yang pertama, itu siapa duluan sih yang ibarat kata, yuk kita buat film ini? Dan dari mana? Kalau yang aku denger nih, katanya kan awalnya Sherina buat single lagu. Nah, mungkin boleh dari Mbak Mirles dulu. Oh, dari aku ya. Jadi kalau urut-urutannya itu memang diawali dengan ayahnya Sherina, Mas Triawan Munaf, yang kebetulan memang sudah menjadi teman dari kami. Sama-sama sebelum saya membuka Miles Films itu, kita dulu teman di dunia advertising gitu. Dia di tahun 99 menyampaikan kepada kami, mungkin karena tahu juga kita udah punya PH gitu ya, bilang bahwa anakku, anak saya bikin album nih, suaranya lumayan gitu. Nanti aku drop ya, aku pengen punya kenang-kenangan gitu. Kamu bikinin video klip dong gitu. Jadi sebenarnya buat projectnya ayah gitu kayak. Iya, dia cuma buat pribadi aja, album nanti kenangan. akan suatu hari kalau dia tua nanti bisa mengingat gitu. Oke. Jadi begitu kita dengar, waktu kami dengar, kami kaget banget karena musiknya luar biasa, suaranya luar biasa, sophisticated banget gitu, dan kita semua kayak menantikan sebenarnya musik buat anak-anak yang sebagus ini gitu. Jadi memang dimulai dengan kita membuat dulu music videonya gitu. Petualangan Vera dan Elmo tapi itu. Oh iya, judul awalnya Petualangan Vera dan Elmo. Jadi kita nggak kepikiran tadinya. Kita cuma mau bikin cerita dua anak-anak yang bertemu dan bertualang bersama. Namanya Vera, Sherina memerankan Vera, dan satu lagi Elmo gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita mengamati sebagai penonton film juga gitu. Dulu kan di masa kami kecil itu ada pemain, bintang-bintang cilik juga yang main di dalam film, dan namanya tuh nama mereka sendiri gitu, kayak Cica Kuswoyo, Iramaya Sopa, Living Slamet, itu mereka menggunakan nama mereka untuk menjadi karakter di filmnya, dan kemudian bisa berlanjut di dalam film-film selanjutnya gitu. Jadi akhirnya kita pikir wah kenapa enggak gitu Sherina. Tapi ya mungkin bukan Sherina Munaf, tapi Sherina yang kita ciptakan sebagai karakter di film, dengan sedikit penyesuaian cerita gitu. Dan memang sangat pengalaman membuat 3 video musiknya Sherina itu betul-betul kayak tes gitu ya. Tes buat kami sebenarnya, bukan buat Sherina, tapi kayak wah apa nih yang mungkin kita bikin gitu, yang menceritakan seorang anak dari keluarga Indonesia biasa-biasa aja, bukan juga bintang terkenal yang maksudnya punya mobil 7 atau tinggal di sana gitu, enggak. Tapi benar-benar anak yang pulang sekolah itu lari-lari sama temennya, mampir naik pohon sama temen-temennya, terus mereka punya geng kecil yang sangat persahabatan itu sangat penting artinya ya, kayak jadi anak-anak tinggal di Manggarai atau di Tebet atau di Tanjung Priuk gitu. Bukan juga anak yang tinggal di rumah-rumah yang besar di mana, enggak. Itu yang kurang lebih kita gambarkan di dalam musik video, dan akhirnya kita kembangkan di dalam film. Wow. Nah, ini aku penasaran, Sherina saat itu enjoy nggak? Karena kan dari tadi dibahas nih sama Mas Riri bahwa ini tuh bukan kayak anak-anak yang tinggal di rumah yang besar, yang benar-benar kayak anak Tanjung Priuk katanya. Maksudnya Sherina mencoba menjadi anak Tanjung Priuk yang naik-naik pohon dan lain sebagainya. Enjoy saat itu? Kayaknya menjadi anak-anak aja sih. Waktu itu ya aku menjadi anak-anak dan aku bermain gitu. Dan aku melakukan apa yang sangat aku cinta gitu, yaitu menyanyi, menari bersama teman-teman, perform. Itu adalah sesuatu yang dari kecil aku suka banget. Bahkan malah dulu dari ayah dan ibu yang udahlah Sher, nggak usah gini-gini lah.
udah kamu udah sekolah aja, udah gitu. Tapi aku yang maksa, no, aku suka nyanyi, aku suka nari, aku suka perform gitu. Dan akhirnya diberikan kesempatan gitu. Maksudnya aku beruntung banget gitu. Dan proses bikin video klip, nyanyi gitu, ya nggak kayak bekerja gitu. Oke. Nah, ini aku penasaran kalau Sadam Derby. Ini kalau Sherina kan ketemunya karena papanya Sherina memang mau membuatkan lagu gitu. Kalau Derby itu ketemunya di mana sih, Mbak? Jadi sebenarnya melalui proses audisi ya. Iya. Jadi memang kita mencari kira-kira sosok yang paling tepat untuk menjadi Sadam. Dan kita melalui proses audisi Derby tentunya namanya pop up karena dia juga sudah udah mulai terjun ke dunia dia tuh kayak ada modeling ya, ada Udah casting di iklan-iklan gitu ya? Iklan dan lain sebagainya. Jadi muncul dia gitu. Dan kita merasa dia gemes aja gitu, cute banget gitu. Dan untuk dijadiin anak mami istilahnya. Tengil gitu ya? Anak tengil tapi manja. Kayak tengil tapi sebenarnya manja gitu. Dia kayak pas banget sih. Kayaknya dari awal dia emang udah punya rambutnya tuh udah gitu ya? Udah dari begitu dulu ya? gitu. Jadi emang gemes aja kayaknya dari dulu ya begitu gitu. Lu inget apa lagi Derby? Oh iya ya, dia sebenarnya sih kalau proses audisinya udah nggak terlalu inget ya, tapi intinya anak yang energinya paling cocok kayaknya dengan Sherina waktu itu, dan langsung bisa main bareng gitu cepet gitu. Kalau dari Mbak Mirles sama Mas Ridi sendiri nih, ini kalau dulu mungkin kayak ngarahin Sherina sama Derby, ayo yuk kita buat happy ya kan, anak-anak kan butuh itu beda ya gitu. Kadang mereka happy, kadang mereka aduh nggak mau gitu kan. Nah, perbedaannya apa sih mengatur ataupun mengarahkan gitu ya Sherina dan juga Derby dari yang waktu kecil sama yang sekarang? Mungkin boleh ceritain. Kalau dulu selama syuting dia pokoknya bagian yang on screen ketika lagi bekerja bagaimana dia membuat keduanya itu dialah. Kalau saya off screen justru ketika cut, begitu udah mulai cut Riri harus set up shot berikutnya. Nah itu biasanya saya yang harus kayak memastikan mood mereka tetap oke, mereka tetap nggak capek atau nggak kemana-mana. Begitu juga ketika kita harus syuting misalnya kayak di Lembang, itu ada kamar khusus yang kita bikinin yang ada tempat menggambar, tempat main game, tempat segala macam lah, itu urusan aku tuh. Kalau dia di screennya gitu, ketika take gitu ya, itu bagaimana? Kalau yang sekarang sih udah nggak perlu dipikirin, udah gampang. Udah enak banget ya. Dia menghibur kami berdua. Sekarang ngopi aja ya, penting ada kopi. Penting ada kopi, kita udah. Yang biasa buatin kopi tuh itu ya Derby ya? Atau Om Riri dan Derby. Bayangin saya sambil menyutradarai film ini sambil bikin. Buat semua orang. Makanya hari ini kopi-kopi sore loh, kok jadi promo. Suka ketinggalan informasi tentang dunia otomotif terkini? Jangan sampai ketinggalan lagi, karena GoAuto.com akan menghadirkan semua berita terupdate tentang dunia otomotif. Berita tentang motor dan mobil keluaran terbaru, info test drive, info balapan, modifikasi, aksesori, komunitas, sampai kendaraan niaga ada di GoAuto.com. Sobat GoAuto juga bisa mendapatkan informasi melalui channel YouTube GoAuto. Subscribe sekarang juga, serta follow Instagram GoAuto di @goauto.com untuk berita update lainnya. Klik GoAuto.com untuk dapatkan informasi dunia otomotif terkini. Perempuan adalah insan multidimensi dan multitasking. Bekal penting yang harus dimiliki untuk menjalani beragam peran itu adalah informasi. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Informasi kecantikan, kesehatan, fashion ada di sini. Setiap pekan, sahabat Cantika dapat berpartisipasi dalam live Instagram di @cantika.com dan berinteraksi dengan redaksi lewat Telegram. Cantika.com, informasi dan inspirasi perempuan. Tempo menjadi media yang pertama kali kepada bocoran informasi gila yang tentang
pengesahan RKUHP ini memang hanya membuat was-was. Yang dikomentari itu adalah cover story koran Tempo pada tanggal. Nah, ini ngomongin soal album. Nah, Sherina sekarang udah buat album atau lagu-lagu sendiri. Katanya ada 7 lagu yang dibuat untuk film ini. Ya, betul ya? ada 7 lagu. Nah, itu proses pembuatan lagunya seperti apa? Dan katanya yang judul lagu Mengenang Bintang itu sendiri bisa diartikan secara ilmiah ya? Bisa. Nah, itu boleh jelasin nggak? Ada 7 lagu di film Petualangan Sherina kedua, di album film Petualangan Sherina kedua ada 7 lagu, dan proses pembuatan itu sebenarnya tandeman dengan pembuatan naskahnya. Jadi setelah story development itu udah bisa move on ke bagian naskah, Om Riri, Tante Mira, Firanya Munaf, Om Jujur Prananto menghandle skripnya, dan dari situ aku mulai nyicil menghandle lagu-lagunya, dan itu pun terus berjalan sambil naskah berjalan. Jadi misalkan ada perubahan di naskah, maka lagu pun juga harus di-adjust. Karena lagunya itu harus bisa memajukan plotnya, harus bisa mensupport plotnya, jangan sampai lagu itu bersifat tempelan di tempel lagu gitu ya. Dan menyenangkan sekali prosesnya gitu, karena ini pertama kalinya aku bikin lagu-lagu yang mensupport sebuah cerita gitu. Dan banyak sekali ide yang datang terbantu oleh apa yang dideskripsikan di naskah. Derby-nya gimana tuh? Oh, Derby menyanyikan 3 lagu. Oke. Derby menyanyikan 3 lagu dan dia oke banget. Aku rasa juga speaking for him loh, tapi aku rasa buat dia juga ini adalah sesuatu yang sangat spesial gitu ya, karena menyanyikan kembali. Ini pertama kali dia menyanyi untuk Petualangan Sherina, karena yang dulu sebenarnya Rodo yang nyanyi gitu, bukan dia. Ada seorang anak namanya Rodo, kali ini dia nyanyi semuanya sendiri, 3 lagu dan bagus banget. Isyana juga bagus banget nyanyinya, itu juga sebuah pengalaman yang menurut aku kayak luar biasa untuk bisa melihat talenta-talenta ini di dapur rekaman tuh kayak gimana gitu, menyanyikan lagu yang kutulis itu seru banget gitu dengan interpretasi masing-masing. Keren gitu sih. Nice banget ya, ternyata sedalam itu dan dibuat sedalam itu pemikirannya itu berarti sambil kalau kata orang kan di WC gitu ya, dapat inspirasi tuh di mana, Sher? Sumpah di WC sih. Tapi bukan lagi melakukan apa-apa. Iya, emang kayak apa yang mau bikin apa ya, dan itu lagi di kamar mandi. Kalau lagi buntu masuk kamar mandi biasanya keluar dapat. Asli, emang harus mandi itu orang itu. Tapi aku juga terbantu banget dengan momen yang di build up di naskah. Itu bukan semacam aku harus bikin lagu bintang-bintang, enggak, lagu itu tidak akan ada kalau tidak ada cerita yang mengarah ke situ. Kalau tidak ada naskah yang membuild up sampai adegan yang momentum itu. Jadi nanti lihat aja di filmnya, itu kayak pas banget momen itu. Dan akhirnya terciptalah. Akan ditonton ya, tentunya di 28 September. Anyway, Mbak Mirles, aku penasaran nih. Penokohan dari Sherina sendiri jadi jurnalis ya. Kenapa jurnalis? Dan satu lagi, Sadam juga jadi salah satu manajer di konservasi orang hutan, betul ya? Betul. Nah, itu kenapa pemilihan itu seperti apa? Mungkin boleh dijelasin juga sama Mas Riri. Di masa proses development itu, kita membicarakan sangat intens antara saya, Riri, Mas Jujur, Vira, dan juga Sherina gitu. Kira-kira 2 orang ini setelah 23 tahun mengenali kembali seperti apa mereka di masa lalu waktu kecil, kira-kira kemungkinannya mereka akan menjadi apa ya. Itu sebuah proses yang menjadi apa ya, percakapan menarik di antara kita. Dan kita sebenarnya melalui beberapa kemungkinan waktu itu. Sherina mungkin bisa ini, mungkin bisa sempet itu. Ilustrator, sempet jadi ilustrator, mungkin jadi investigator. Dokter hewan sempet juga kan kita mikir macem-macem banget gitu. Tapi ya pada akhirnya memang terasa yang paling cocok itu mungkin dengan curiosity dia yang tinggi. Dan juga di dalam cerita ini kita juga membuat Sherina yang pemberani itu juga punya ambisi gitu. Rasanya menjadi jurnalis televisi itu yang tepat gitu. Dan siap bertualang. Siap bertualang. Menjadi jurnalis televisi gitu, sama menjadi orang yang bekerja di hutan itu potensi petualangannya sebagai sangat menarik karakter ya. bisa. Film ini memang sudah lolos sensor semua umur. Tapi tentu saja dengan pertimbangan tadi bahwa mereka sudah dewasa, kita membayangkan bahwa mungkin anak-anak
kalau usianya masih di bawah 8 tahun itu sebaiknya ya ditemani sama orang tuanya. Atau anak-anak sebaiknya keluarga datang bersama-sama untuk menonton film ini untuk bisa berbagi pengalamannya masing-masing. Karena kalau millennials pasti sekarang kan banyak yang udah mulai punya anak untuk bisa nonton film ini, bisa jadi peristiwa keluarga gitu bersama gitu. Oke, nice. Aku akan nonton tentunya karena bakal seru banget. Nah, Sobat Tempo, ini obrolannya makin seru, dan kalau misalnya salah satu lagu Sherina juga kan, mengapa bintang bersinar. Mungkin, nah lagu kayak gitu kan buat curiosity kita juga semakin namanya apa ya, tertrigger gitu. Kalau anak-anak tuh harus curious, mau belajar sesuatu ya bukan dari hafalan dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga punya pertanyaan, boleh bertanya nih di kolom YouTube yang kita sedang obrolkan ini. Mungkin mau bertanya langsung sama Sherina atau Mbak Mirles ataupun Mas Riri ya. Dan juga teman-teman di sini di Tempo tentunya yang mau bertanya, kita membuka pertanyaan di segmen kedua dan kita lanjut ngopi sore setelah jeda yang berikut ini. Sobat Tempo, kembali lagi bersama saya Tiffany Angelika dalam Ngobrol Santai Ngopi Sore Petualangan Sherina kedua. Nah, langsung aja nih, mungkin bagi teman-teman yang di sini juga sudah datang menyaksikan obrolan kita dan memiliki pertanyaan, boleh langsung angkat tangannya dan bertanya. Silakan. Halo semuanya, nama saya Dini. Saya dari Belantara Foundation. Kebetulan saya bekerja juga di bidang lingkungan. Jadi senang banget petualangan Sherina juga yang film yang kedua ini juga tetap mengangkat isu-isu lingkungan. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih itu dari cerita sebenarnya mungkin filmnya tentang film anak-anak, tapi juga sebenarnya ada isu lingkungan yang sebenarnya mungkin dalam di situ. Nah, apa sih alasannya untuk ikut mengangkat isu lingkungan tersebut? Oke, terima kasih. Mungkin boleh langsung dijawab. Silakan Mas Riri. Silakan Mas. Aduh ya. Sebenarnya sih bukan sesuatu yang perlu dipikirkan terlalu jauh gitu, karena Petualangan Sherina dari yang dulu juga adalah film yang bicara tentang isu lingkungan gitu, tentang bagaimana kadang-kadang di kehidupan kita itu kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan tanah berkembang, lingkungan berkembang, harus ada perubahan-perubahan terjadi, dan biasanya ada kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari kenyataan itu gitu. Jadi itu ada satu hal yang sebenarnya sangat relevan dengan cerita tokoh ini. Seorang jurnalis yang harus selalu melakukan peliputan tentang isu-isu yang penting gitu, dan sahabatnya yang sekarang bekerja di dunia konservasi. Dan ya mungkin menekankan lagi bahwa film ini adalah sebuah cerita gitu ya. Jadi it's entertaining, it's fun. Ini kita bikin memang untuk bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Jadi tanpa harus membawa isu-isu itu menjadi center dari cerita gitu. Dia menjadi bagian penting dari cerita. Mungkin kayak yang di Petualangan Sherina pertama, itu ada isu perkebunan yang akan diambil alih untuk pembangunan modernisasi gitu ya. Atau misalnya di film kita kayak Ada Pedangan Cinta, kita masukkan Khairil Anwar dengan buku Aku dan toko buku Kuitang yang sudah hampir terlupakan. Itu sesuatu hal yang menurut kami ketika buat film itu penting gitu untuk ada gitu, tanpa harus terlalu laut gitu ya. Yang namanya jagoan harus membela yang lemah. Nah, gitu. Itu sih kayaknya kalau dari aku. Penutup yang sangat baik ya. Yes. Oke, sudah menjawab? Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Saya Reski, saya juga pernah jadi jurnalis di Tempo, dan sejak Petualangan Sherina pertama itu sudah mengidolakan Sherina, baik di film dan akhirnya nyata. Jadi pertanyaan tuh ke Sherina, sadar nggak sih kalau Sherina itu
sejak di film petualangan Sherina pertama jadi idola atau panutan anak-anak perempuan gitu. Jadi saya tuh salah satunya bela-belain pergi kemas sendiri gitu, terus bawa bekal di tanah kosong gitu. Akhirnya juga punya keberanian menghadapi teman-teman, khususnya cowok-cowok yang suka ngebully waktu sekolah dulu. Kemudian harapannya tidak berhenti di sini, jadi Iman Film bisa mengangkat sosok gitu yang menginspirasi dan idola, jadi bisa Dula dan si Dula sekolahan, terus ada Sokola Rimba dan ada petualangan Sherina gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi gimana, Sherina pertama kali udah sadar belum jadi idola bagi banyak orang saat itu? Teman-teman sekolah mungkin sadar nggak, Sher? Aku sih mengidolakan karakter Sherina juga ya. Maksudnya kalau misalkan dulu memainkannya aku sangat seperti apa ya, seperti bermain gitu tiap hari karena menyanyi, menari. Cuman seharusnya disuarakan dan soal yang tadi yang namanya jagoan harus membela yang lemah kayaknya sampai sekarang tuh melekat di aku juga. Jadi tanpa pada akhirnya mungkin fokus pada moral of the story gitu ya. Apa yang diberikan di film Petualangan Sherina dengan sangat entertaining gitu ya. Ini bukan semacam kayak mendoktrin anak-anak mengenai ini loh perempuan cilik yang ideal tuh seperti ini, enggak sih. Tapi dengan entertaining, dengan mengedepankan value persahabatan gitu. Pada akhirnya itu secara organik menjadi panutan ya jelas aja gitu. Karena memang values-nya luar biasa banget gitu. Jadi nggak heran sih, kayak aku lebih bravo ke Om Ridi dan Tante Mira yang bisa bikin karakter seperti itu dan film seperti ini. Gitu. Iya. Jadi kalau Mas Ridi dan Mbak Mira saat itu kan tiba-tiba langsung booming gitu ya, dan ngantri tadi mungkin juga diceritain di bawah tuh kan, itu merasa wah gue berhasil banget nih buat film anak dan gebrakan film Indonesia. Itu gimana mungkin? Keinginan untuk bisa mendatangkan penonton ke bioskop itu di saat itu tinggi sekali, keinginan kami untuk melakukan itu gitu. Itu tinggi sekali, tapi kan kita nggak tahu bisa atau tidak. Dan juga berat karena setiap orang itu seperti tidak percaya juga bahwa kami bisa melakukannya. Jadi kadang-kadang itu juga tarik-menarik terus ya di masa itu gitu. Kayak kita udah pede banget, udah bikin kayak secara teori ini bisa nih gitu. Tapi di saat yang sama ketemu produser-produser senior pada saat itu banyak gitu yang bilang bahwa nggak mungkin itu bisa dilakukan gitu. Wah, impactful banget ya. Emang kalau barang itu udah berbicara sendiri harganya, dalam arti sangat menyenangkan tadi, entertaining kan, media pembelajaran tuh emang harus semenyenangkan itu, dan makin banyak lagi film yang mengedukasi, satu sisi juga menghibur gitu kan. Nah kita kayaknya jarang banget tuh punya gitu, dan Sherina itu salah satunya emang terbaik banget, aku ingat sampai sekarang. Semoga yang ini juga. Oke, nah itu dia mungkin pertanyaan terakhir gitu ya, dan juga ini sudah di penghujung acara dari obrolan kita hari ini, ngopi sore bareng, dan seru banget. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Sherina, Mbak Mirles, dan juga Mas Riri. Thank you so much udah ngobrol-ngobrol jauh-jauh ke sini. Seneng banget, ini semua yang hadir di sini juga seneng banget gitu ya. Aduh, Sherina mau datang, Sherina mau datang gitu. Seneng sekali, dan tentunya pemirsa yang juga nonton juga pasti menunggu-nunggu nih, dan pasti nonton film ini karena sangat mengingat masa-masa itu, mungkin lagi ngobrol atau nonton bareng gebetannya atau juga sekeluarganya gitu yang masih kecil-kecil, sekarang udah nonton bareng anak-anaknya yang udah gede-gede juga, dan membawa kenangan manis itu kembali di Petualangan Sherina kedua. Dan terima kasih para pemirsa atau Sobat Tempo, dan tentunya bagi Sobat Tempo yang mau membaca Tempo bisa di www.tempo.co, dan juga bisa terus mendapatkan update informasi di Instagram tempo.co tentunya. Dan saya Tiffany Angelika pamit undur diri, sampai jumpa di Ngobrol Sore berikutnya. Dadah! Terima kasih. Terima kasih. Thank you.